Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyantap sarapan pagi yang telah disediakan oleh panitia, mungkin ada beberapa informasi yang akan kami informasikan kepada Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita segala nikmatnya hingga kita diberikan kesehatan dan segala nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salam salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat guru kita Ustaz Haiful Gulam Faizi, yang terhormat pembina Yayasan Nurul Huda Kafah, yang terhormat pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah, yang terhormat pengurus Yayasan Nurul Huda Kafah serta jajaran dan para jamaah yang hadir pada kajian pada hari ini. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan saksikan bersama serah terima kepengurusan Yayasan Nurul Huda Kafah periode 2021-2026 kepada periode 2026-2031. Oleh karena itu, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya izin untuk membacakan susunan acaranya. Tadi pertama sudah kita buka. Yang kedua akan ada pembacaan SK pemberhentian pengurus Yayasan Nurul Huda Kafah periode 2021-2026 dan pengangkatan pengurus Yayasan Nurul Huda Kafah periode tahun 2026-2031. Insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Ismanul selaku sekretaris. Yang kedua akan ada pembacaan serah terima kepengurusan periode tahun 2021-2026 kepada kepengurusan periode 2026-2031. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama tanda tangan antara Bapak Dr. Andes Buya Yusustio selaku Ketua Pengurus Yayasan Nurul Huda Kafah 2021-2026 dengan Pengurus Yayasan Nurul Huda Kafah 2026-2031, yaitu Bapak Haji Mutar. Dan akan kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus lama dan Ketua Pengurus baru dan kita tutup pada akhir. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ismail untuk membaca SK pemberhentian dan pengangkatan pengurus baru. Silakan. Banyakkan Pak Satu. Baik, terima kasih kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan membacakan pemberhentian pengurus dan pengawas. Keputusan pembina Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permen Kota Bekasi nomor KEP 003-PPY-JNK-Romawi 6-2026 tentang pemberhentian pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permen Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembina Yayasan Nurul Huda Kafah dalam kurung YNHK Keranggan Permen Kota Bekasi. Dasar A. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 114 dan Surat At-Taubah ayat 18. B. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 7 golongan yang naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan HR Muslim nomor 1031. C. Salinan akta notaris Ratna Wulan SH nomor 1 tahun 2021 tanggal 10 Februari tahun 2021 tentang Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permen Kota Bekasi. D. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 00415.AH.01.04
tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Huda Kafah. Salinan akta notaris Ratna Wulan SH nomor 1 tahun 2026 tanggal 27 April 2026 tentang Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai, Kota Bekasi. Mengingat A. Surat keputusan pembina Yayasan Nurul Huda Kafah nomor KEP 001-PBY-YNHK-Romawi 2-2021 tentang pengangkatan pengurus dan pengawas periode 2021 sampai dengan 2026 yang telah berakhir masa jabatannya. Menimbang A. Bahwa masa jabatan pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah periode 2021 sampai dengan 2026 telah berakhir. B. Bahwa untuk kesinambungan organisasi serta meningkatkan efektivitas dan kinerja Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai Kota Bekasi perlu menetapkan pengurus dan pengawas periode yang baru. C. Bahwa diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang dapat bekerja dengan cerdas, amanah, ikhlas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai Kota Bekasi. Memutuskan menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 30 April tahun 2026 memberhentikan pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai Kota Bekasi untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dalam huruf nama dan jabatan terlampir. Kedua, pengurus dan pengawas yang telah ditetapkan wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, keikhlasan, dan semangat untuk mengabdi kepada Allah SWT. Ketiga, setelah ditetapkannya putusan ini, seluruh pengurus dan pengawas agar segera melakukan koordinasi dengan pengurus dan pengawas baru untuk menjalankan program kerja yayasan. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai Kota Bekasi periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putus ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jati Sampurna tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 30 April 2026. Pembina Yayasan Nurul Huda Kafah Dr. Andes Haji Abdul Asiri MSI. Berikutnya pembacaan tentang pengangkatan pengurus, pembina dan pengawas. Keputusan pembina Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai Kota Bekasi KEP 001-PBY-YNHK-Romawi 6-2026 tentang pengangkatan pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembina Yayasan Nurul Huda Kafah atau disebut YNHK, Keranggan Permai Kota Bekasi. Dasar A. Al-Quran Al-Baqarah ayat 114 dan Surat At-Taubah ayat 18. B. Hadis Rasulullah SAW dan Abu Hurairah RA, 7 golongan yang naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan HR Muslim nomor 1031. C. Salinan akta notaris Ratna Wulan SH nomor 1 tahun 2021 tanggal 10 Februari tahun 2021 tentang Yayasan Nurul Huda Kafah, Keranggan Permai Kota Bekasi. D. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 00415.AH.01.04 tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Huda Kafah. E. Salinan akta notaris Ratna Wulan SH nomor 1 tahun 2026 tanggal 27 April tahun 2026
tentang Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permai Kota Bekasi, mengingat a. Surat keputusan pembina Yayasan Nurul Huda Kafah nomor Kep 001 garing PBY garing YNHK garing Romawi 2 garing 2021 tentang pengangkatan pengurus dan pengawas periode 2021 sampai dengan 2026 yang telah berakhir masa jabatannya, menimbang bahwa masa jabatan pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah periode 2021 sampai dengan 2026 telah berakhir. B. Bahwa untuk kesinambungan organisasi tetap meningkatkan efektivitas dan kinerja Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permai Kota Bekasi perlu menetapkan pengurus dan pengawas periode yang baru. C. Bahwa diperlukan sumber daya manusia SDM yang dapat bekerja dengan cerdas, amanah, ikhlas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permai Kota Bekasi. Memutuskan menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 30 April 2026 mengangkat pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permai Kota Bekasi untuk periode 2006 sampai dengan 2031. Nama dan jabatan terlampir. Kedua, pengurus dan pengawas yang telah ditetapkan wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, keikhlasan, dan semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, setelah ditetapkan keputusan ini, seluruh pengurus dan pengawas agar segera melakukan koordinasi dan menjalankan program kerja yayasan. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada pengurus dan pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah Keranggan Permai Kota Bekasi periode 2006-2031 untuk diketahui dan dilaksanakan bagaimana mestinya. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jatisampurna tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 30 April 2026 Masehi. Pembina Yayasan Nurul Huda Kafah Haji Abdul Asyiri MSI. Ini tadi ada nama-nama yang lama. Perlu disebutkan atau enggak, Pak? Yang mau digantikan. Sengaja saya bacakan terakhir ya. Runut. Yang baru berakhir berdiri di depan. Untuk pengurus yang lama saya bacakan nama lengkap. 1. Dr. Adas Haji Nur Alam MA almarhum Ketua Pembina. 2. Haja Ernalia BSD almarhum anggota Pembina. 3. Dr. Andes Haji Abdul Asyiri MSI anggota Pembina. 4. Haji Sutardi SE NM anggota Pembina. 5. Sarwono almarhum anggota Pembina. 6. Dr. Andes Suprihadi Ketua Pengawas. 7. Haji Wahyudin anggota pengawas. 8. Agus Sunaria anggota pengawas. 9. Khairul Mukhtar almarhum anggota pengawas. 10. Dr. Andes Dwi Wahyu Sulistian Ketua Pengurus. 11. Ijawan Bakti Makmur Wakil Ketua Pengurus. 12. Subardi Sekretaris 1. 13. Adi Wijaksono Sekretaris 2. 14. Budianto almarhum Bendahara. 15. Haji Sugeng Supriyadi bidang kemakmuran masjid. 16. Liana Dewi SPD bidang pendidikan dasar dan menengah. 17. Adi Sudarto bidang ekonomi bisnis Islam. 18. Unjang Cahyana bidang sosial dan kesehatan. 19. Adi Rosadi bidang unit pengumpulan zakat. 20. Hatwi Laksono bidang sarana dan prasarana. Yudi Irianto bidang kehumasan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 30 April 2026 Masehi. Pembina Yayasan Nurul Huda Kafah Abdul Asyiri. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Biasanya ada Jeng. Nama lengkap
1. Dr. Andes Haji Abdul Asiri MSI, Ketua Pembina. 2. Haji Sutardi SE, Anggota Pembina. 3. Insinyur Rubi Setiawan, Anggota Pembina. 4. Dr. Andes Supriyadi, Ketua Pengawas. 5. Haji Wahyudin, Anggota Pengawas. 6. Buldan Abdul Latif, Anggota Pengawas. 7. Haji Mukhtaryo, Ketua Pengurus. 8. Subardi, Wakil Ketua Pengurus. 9. Ismanul, Sekretaris Pengurus. 10. Haji Amin Kurniawan, Bendahara 1. 11. Sandi Rosadi, Bendahara 2. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 30 April 2026 Masehi. Pembina Yayasan Nurul Kafa Dr. Andes Haji Abdul Asiri MSI. Demikian pembacaan pemberhentian dan pengangkatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sudah kita dengarkan bersama pembacaan SK pemberhentian dan pengangkatan pengurus Yayasan Nurul Kafa dari periode 2021-2026 ke periode 2026-2031. Selanjutnya kami mengundang Ketua Pengurus Yayasan Nurul Kafa 2021-2026 yaitu Bapak Dr. Andes Wahyu Sulistya dan Ketua Pengurus Yayasan Nurul Kafa 2026-2031 Bapak Haji Mukhtaryo untuk maju ke depan untuk kita menandatangani berita acara serah terima pada hari ini kepada Bapak Dr. Andes Wahyu Sulistya dan Bapak Haji Mukhtaryo. Kami persilakan. Gimana? Ini Pak. Ya, siap sekarang. Berita acara ini ditandatangani langsung oleh Ketua Pengurus sebelumnya periode 2021-2026 yaitu Bapak Dr. Andes Wahyu Sulistya dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan Nurul Kafa yang baru 2026-2031 yaitu Bapak Haji Mukhtaryo dan diketahui serta disaksikan langsung oleh pembina Yayasan Nurul Kafa yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Asiri MSI. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Wahyu Sulistya untuk memberikan sambutan dan sepatah kata. Dilanjutkan oleh Bapak Haji Mukhtaryo. Taruh foto dulu. Foto. Oke, 1, 2. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalamu alaikum warahmatullahi Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menyaksikan bersama tentang rangkaian kegiatan kita dari kita sholat subuh, kemudian kajian, dan insya Allah ini adalah untuk pergantian kepengurusan. Dan sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada seluruh umatnya sampai yaumul kiamat nanti. Amin. Sebelum saya dengan sambutan mungkin sedikit saya sampaikan, ada satu hal yang saya sampaikan. Kalau tadi pemberhentian pengurus periode 2001-2006 rasanya kurang tepat karena memang waktunya sudah habis, jadi bukan diberhentikan. Jadi mandat sudah kami serahkan kembali ke pembina dan kami tidak diberhentikan, tapi memang kami sudah selesai masa jabatannya. Kalau diberhentikan nanti efeknya kayaknya kok agak negatif atau gimana.
Yang kedua, sebenarnya kalau pemberhentian pengurus seperti sekretaris Pak Bardi, Pak Idaman, kemudian Pak Adi Wicaksono, dari tahun kedua itu sudah mengajukan surat pemberhentian, tapi sama pembina tidak pernah ditanggapi. Jadi makanya sebenarnya waktu itu saya yang mengajukan pemberhentian dulu. Saya udah tulis surat, tapi Pak Bardi dan teman-teman, Pak Sulis harus ngawal yayasan ini sampai akhir, dan saya yang akan mengundurkan diri. Makanya saya sebagai ketua, sebagai pengurus tidak pernah punya sekretaris dari tahun kedua sampai tahun kelima. Jadi ya ketua saya, sekretaris saya, bendahara Pak Amin itu baru masuk tahun ketiga. Jadi itulah kondisi yayasan kita. Jadi mestinya saya sebagai pengurus memberikan laporan untuk pertanggungjawaban ini. Saya sudah sampaikan ke pembina waktu bulan Februari, insya Allah tanggal 10 Februari ini kepengurusan yayasan Muda sudah habis. Mohon segera untuk ditindaklanjuti. Tapi waktu itu Bapak pembina menyatakan, nah Pak Sulis tunggu aja sampai akhir Ramadan, sampai akhir Lebaran. Qadarullah, Lebaran selesai, pembina kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketua pembina kita, sehingga belum selesai semuanya. Dan saya dari Januari, Qadarullah juga sakit, tidak bisa menyusun laporan. Jadi saya mohon maaf pada pembina, mungkin tidak bisa membuat laporan, tapi insya Allah laporan keuangan setiap akad kita mesti bikin. Jadi laporan keuangan akan kita bikin. Mestinya saya bikin inventarisasi, kemudian tentang kemajuan organisasi. Tapi karena memang dari pertama keharmonisan di dalam organisasi yayasan ini kurang tercipta dengan baik, makanya tidak tercapailah semuanya. Sekali lagi, bukan berarti saya kemudian menghindar dari ini, enggak. Tapi memang kondisi kita ini dari tahun kedua itu yayasan sudah tidak harmonis, kemudian semua pengurus sudah tidak bisa beraktivitas dengan baik, sehingga ya beginilah kondisinya. Tapi alhamdulillah bertahan 5 tahun, yayasan kita sebenarnya sudah punya nama di luar budi yang lain. Ya, untuk pelaporan dan seterusnya mungkin kamu belum bisa membuat. Saya mungkin mengingatkan dan mungkin berpesan kepada Pak Mutario sebagai pengurus baru bahwa surat-surat kita ini semuanya insya Allah sudah lengkap, hanya masa waktunya sudah habis semua. Satu contohnya domisili kita sudah habis, kemudian ada TPA kita sudah kami urus, dan SK dari Kementerian Agama sudah ada, itu sudah habis juga, makanya harus segera nanti diurus. Kemudian dari sosial, dari dinas sosial kita juga sudah lengkap suratnya, bahkan IMB sudah kita urus semuanya. Dan terakhir ini perpanjangan tentang kerjasama dengan itu habis masanya, dan silakan nanti itu segera diperbaiki. Dan insya Allah semasa saya sehat, ada waktu, insya Allah saya akan siap untuk mendukung kegiatan yang ada di Yayasan Muda Kafah ini. Mudah-mudahan itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mungkin kami tidak bisa memberikan yang terbaik.
Terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyediakan waktu untuk kami. Kami tadi mendengarkan surat yang terbacakan oleh Bapak Sekretaris. Saya kayaknya belum pantas, harus cerdas, amanah, sosial, tanggung jawab. Kayaknya belum pantas buat saya. Sebenarnya sini banyak yang bisa melanjutkan pengurusan ini sebelumnya banyak. Seperti suatu organisasi tidak akan sehat kalau pengurusan jadi aja. Alhamdulillah Pak Sulis sudah tadi menyerang saya. Tapi saya itu sebenarnya dulu sudah pengurus duluan dulu. Ini suruh pengurus lagi, jadi saya itu takutnya nggak ada perubahan. Nah, kami berharap dari bapak-bapak ini, ya saya juga belum tentu, umur saya juga nyampe belum tahu, belum tentu. Nanti yang lain ini bersiap-siap lah itu. Kata Khairul Anam Paulinas sebagai manusia yang berbuat baik buat orang, itu sebagai orang. Makanya marilah kita infakkan harta kita, jiwa kita untuk mengurus pengurusan di Yayasan Nurul Huda Kawah ini. Ada di ayat sudah bilang bumi, langit, gunung aja nggak mau untuk menerima amanah dari Allah. Takut nggak bisa membawa amanah. Tapi manusia mau, itu dolim dan bodoh itu ya, gitu. Termasuk saya, soalnya belum pantas. Makanya kami berharap dari Bapak sekalian, di struktur ada pembina, ada pengawas, dan di bawah ada bidang-bidang. Kita ngajak semua para jamaah untuk menyisihkan waktu kita untuk berbuat, kita untuk memajukan kepengurusan di kemasjidan di Nurul Huda Kawah ini. Alhamdulillah kemarin sudah pembina dan itu sudah ke wali kota, yang ada sebagian yang sudah expired surat kepengurusan, insya Allah akan dilanjutkan diurus. Kemarin dari agama, dan mungkin satu yang perlu lagi, katanya nanti ada sertifikat kiblat. Nah, kita akan urus ke di Departemen Agama, kita sertifikat kekiblatan itu, dan juga pengurusan perpanjangan TPQ, TPA, insya Allah akan kita urus. Dan untuk fisik, yaitu kemarin yang kurang yaitu SRF, surat layak fungsi yang belum selesai, nanti akan kita urus bersama. Namun saya terus terang nggak bisa bekerja sendirian. Dengan itu kami mengajak bapak-bapak sekalian untuk saling membantu untuk mengurus surat-surat izin agar kita legal di hukum kita. Sekali lagi saya mohon maaf seandainya nanti dalam pengurusan saya ada yang kurang baik. Kami bersedia diingatkan pada pihak pengawas dari manapun, tidak segan-segannya dari para jamaah untuk mengingatkan sabar. Ya. Mungkin panjangan saya kali ini, jadi saya sudah diingatkan ini. Terima kasih. Nanti untuk kabinetnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan menyusun lagi, insya Allah yang lama masih berperan semua. Kita tingkatkan lagi, mungkin ada yang kurang kita tambahin, yang sudah baik kita tingkatkan, kita laksanakan, dan yang kurang kita tingkatkan. Mungkin itu dari saya.
Bila itu berbalik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pengurus Yayasan Nurul Kafah tahun 2021-2026 Bapak Dr. Andes Dwi Yuskustia. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas dedikasinya, waktunya dan segala hal yang telah dikorbankan oleh Bapak Sulis dan pengurus sebelumnya. Dan kita berikan selamat juga kepada Bapak Haji Muhtaryo selaku Ketua Pengurus Yayasan Nurul Kafah tahun 2026-2031. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan hingga akhir kepengurusan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang baik disengaja ataupun tidak sengaja. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sini boleh. Sini. Makasih ya. Sarapan nggak buru-buru kan? Saya ini buru dan waktunya masalah. Oh, iya. Tadi saya nggak ada masalah. Oh, mohon maaf. Iya, monggo. Iya. Salam. Foto dong. Ya, dalam penyembuhan. Operasi. Iya, operasi. Apa nih? Dua minggu dulu. Oh, Ya Bang, Pak Sulis. ya Sehat selalu Pak Sulis. amin Bang, doanya ya Bang, Amin. mudah sehat, semakin sehat insya Allah. Amin. Amin. Ayo Bang, kita sarapan. Oke. Tahun atau tahun lagi Kita sarapan pagi dengan bubur. Bubur kacang hijau. Dan roti hijau.
sudah ada. Ini punya siapa? Udah nggak apa-apa, nanti aku nambah. Ini. Tuh. Sarapan bubur. Dicampur. Mantap. Ketemu di warteg. Di warteg. Traktir. Mantap. Ini udah pada pulang orang-orangnya. Ya, paling kita tinggal Pak nunggu. Anton. Iya. Mantap deh. Oke, demikian selesai lah sudah.